Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an wa hadha al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Imam Bukhari, salamatul insan fi hifdzil lisan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika jami'an minasy syahidin. Majlis jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kami bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Maknanya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya ada yang datang kepadamu menyampaikan sebuah berita, fatabayyanu, tabayyun terlebih dahulu, antusibu qauman bijahalah, agar kamu jangan menimpakan musibah bagi golongan yang lain. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, sehingga kamu akhirnya menyesal telah melakukannya. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini, menurut Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyampaikan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan peristiwa Walid bin Uqbah yang diutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memungut zakat kepada Bani Mustalik. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa sesampainya setibanya Walid bin Uqbah di Bani Mustalik, beliau agak merasa takut kepada Bani Mustalik. Dalam riwayat yang lain disebutkan karena ada permusuhan di antara kedua mereka. Saat Walid bin Uqbah kembali kepada Nabi, beliau memberitahukan kepada Nabi bahwa Bani Mustalik telah murtad, keluar dari Islam. Rasulullah saat itu tidak langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Walid bin Uqbah. Beliau memanggil Khalid bin Walid dan memerintahkan Khalid bin Walid untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Bani Mustalik. Saat Khalid bin Walid melihat sendiri dan menyelidiki apa yang terjadi dengan Bani Mustalik, Khalid bin Walid menemukan bahwa Bani Mustalik tetap berpegang teguh pada Islam, dan Khalid pun menyampaikan hal ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan merupakan salah satu nikmat yang amat berharga sekaligus menakjubkan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Melalui perantaraan lisanlah ilmu Allah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Melalui lisan yang baik, manusia bisa menjadi orang yang beriman. Namun pada saat yang bersamaan, dari lisan pula lah manusia bisa menjadi seorang munafik, fasik, bahkan menjadi orang musyrik.
Karenanya orang tua kita dahulu sering mengingatkan, mulutmu harimaumu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau juga pernah menyampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan bahwa lisan manusia pada hakikatnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, lidah yang berada di dalam mulut, dan yang kedua berupa kalam atau tulisan. Beliau menyebut al-kitab kal khitab. Di zaman sekarang ini lisan sudah merambah pada aktivitas-aktivitas di media sosial, baik WhatsApp, website, Twitter, dan lain-lain. Maka sudah saatnya kita umat Islam jangan hanya mengartikan lisan itu sebagai ucapan yang keluar dari mulut kita, tapi saat jari jemari kita menulis sesuatu di medsos, itu juga merupakan bagian dari lisan yang kita miliki. Sudah saatnya sebagai umat Islam kita jingar. Sudah saatnya sebagai umat Islam kita jaga ringkel-ringkel, terutama berkaitan dengan kuiwalus atau berita-berita yang belum jelas atau kabar keni-keni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuiwalus ini atau hoax atau fitnah ini pernah terjadi pada perang Uhud. Beritanya tidak main-main. Baginda Rasul sang kekasih Allah saat itu diisukan sudah tewas terbunuh. Berita ini mengejutkan para sahabat yang sedang bertempur mati-matian di medan perang, dan berita ini menjadi salah satu penyebab banyaknya kaum muslimin yang syahid dalam perang Uhud. Fitnah keji juga pernah terjadi pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah diberitakan melakukan perbuatan selingkuh. Sempat viral berita ini, menjadi perbincangan hangat di kalangan sahabat saat itu, meskipun ternyata kemudian berita ini terbantahkan. Dan hal yang barangkali tidak kalah tragis, meskipun tidak sama, kabar kuiwalus ini sekarang terjadi di tempat kita. Entah dari mana beritanya, entah siapa yang menyampaikannya, tiba-tiba semua kita menjadi panik. Ratusan kendaraan antri BBM di bawah terik panas matahari. Ada yang antri sebelum tekurik, bahkan ada yang rela meninggalkan salat tarawih demi antri minyak. Padahal Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah, dan unsur terkait telah menyampaikan kepada kita bersama bahwa BBM insya Allah aman sampai nanti hari Lebaran. Tapi karena panik, semuanya jadi serba kacau balau dan tidak jelas. Kebutuhan pokok tiba-tiba lenyap di pasaran. Kalaupun ada, harganya tiba-tiba melonjak tinggi. Kita tidak menyalahkan masyarakat sepenuhnya, karena masyarakat kita juga masih trauma dengan dampak bencana yang terjadi. Tapi semua kita kiranya harus selektif dalam menerima sebuah informasi. Jangan ditelan mentah-mentah, apalagi bersumber dari berita antah berantah. Tapi yang jelas kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada baginda Rasul, apa yang terjadi pada diri Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan kejadian yang terjadi pada saat ini, biang keroknya tetap sama, yaitu orang-orang munafik, para durjana yang menari di atas luka dan duka,
para dajjal yang berpesta ria atas penderitaan umat manusia, orang-orang yang berpikiran koeh, orang-orang yang utaknya melimi, mengambil kesempatan dalam kesempitan saat kita menjerit, terbawa derita. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi berita atau fitnah yang tidak jelas ini? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan saat menerima sebuah berita. Beliau tidak terburu-buru menyimpulkan dan menyebarkan berita tersebut, meskipun berita itu datang dari orang yang kita anggap terpercaya, apalagi dari seseorang yang tidak kita kenal sama sekali. Verifikasi terlebih dahulu beritanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hal ini sebagaimana kami bacakan pada awal mukaddimah tadi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kalau seandainya in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada berita yang sampai kepada kalian, yang berita yang disampaikannya itu belum tentu, belum tahu kalian dari mana asal usulnya, entah siapa yang menyampaikannya, fatabayyanu, periksa dulu berita tersebut, tabayyun dulu, verifikasi dahulu, antusibu qauman bijahalah, supaya kamu jangan membuat orang lain menderita, supaya kamu jangan menimpakan musibah kepada orang lain. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kamu terakhir baru menyesal. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kiranya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyil a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, al-haqqul malikul mubin, alladhi 'alal 'arsyi istawa wa 'alal mulki ihtawa. Ashhadu an la ilaha illallah, 'alimus sirri wan najwa, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila at-taqwa. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa, nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa tazawwadu li akhiratikum, fa inna khairaz zadi taqwa. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amin.